Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini, pada dalam kesempatan ini masih memberikan kita nikmat, dan salah satu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat untuk bersama-sama menuntut ilmu demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku, kelas 8 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan. Dalam video kali ini kita akan memasuki bab baru dalam buku paket kita, dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Nah, kita sudah sampai dalam pelajaran atau dalam bab zakat. Dalam bab zakat. Nah, jadi insya Allah dalam mulai pertemuan ini dan kedepannya kita akan sama-sama membahas tentang zakat. Sebelumnya sudah kita bahas tentang puasa ya sampai habis, dan ini kita masuk bab baru yaitu bab zakat. Silakan disimak videonya baik-baik agar dapat memahami tentang materi zakat ini. Ya, ini dikhususkan untuk materi fikih kelas 8 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqan. Oke, kita
bahasa dan pengertian secara istilah. Nah, memangnya zakat itu apa sih secara bahasa? Nah, secara bahasa, zakat itu artinya tumbuh, berkembang, dan mensucikan. Nah, sebagaimana pohon ya, dia akan selalu tumbuh, akan selalu tumbuh, akan selalu tumbuh hingga berbuah ya, dan akan selalu berkembang. Nah, jadi begitupun zakat. Zakat itu dia akan selalu tumbuh dari uang-uang atau barang-barang yang kita miliki ketika sampai nisab, ketika sampai haulnya, maka ada beberapa yang harus kita zakatkan. Dan zakat itu bersifat mensucikan, yaitu mensucikan harta benda kita, ya mensucikan agar lebih berkah seperti itu. Kemudian secara istilah, zakat adalah salah satu bentuk dari sedekah. Nah, jadi zakat itu juga merupakan atau termasuk dari sedekah. Dalam hal ini, zakat merupakan sebuah kewajiban untuk mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan kadar dan waktu tertentu. Nah, jadi ada kekhususan ya, bukan semua orang harus menerima zakat. Orang yang sudah kaya, misalkan ya, tapi nanti ada beberapa golongan yang mereka itu berhak untuk menerima zakat. Nah, juga ada kadar tertentu dan waktu tertentu juga, artinya sampai nisab dan sampai haulnya. Nanti akan kita pelajari lebih dalam, tapi secara istilah ini, zakat adalah bentuk dari sedekah yang zakat itu dikhususkan untuk dari harta tertentu, untuk golongan tertentu dan dengan kadar dan waktu yang tertentu. Dan dia akan selalu tumbuh dan sifatnya akan mensucikan harta kita supaya berkah. Kemudian kita juga memasuki sekarang tentang dalil zakat. Jadi dalil zakat ini adalah sebenarnya surah apa dan ayat berapa di dalam Al-Quran yang dia membahas tentang zakat, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk atau memerintahkan hambanya ya khususnya untuk menunaikan zakat. Nah, yang pertama ada ayat yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Nah, ada yang tahu ayat berapa? Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, kalau diartikan adalah wa aqimus shalah dan dirikanlah salat, wa atuz zakah dan bayarkanlah zakat, wa raka'u ma'ar raki'in dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di mana perintahnya yaitu di wa atauz zakah dan bayarkanlah atau dan tunaikanlah zakat. Nah, di situ juga adalah perintah dari Allah untuk hambanya agar menunaikan zakat. Yang pertama ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, ini adalah beberapa saja yang saya tampilkan di sini. Ada lagi nanti ini. Nah, ini juga salah satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, di mana perintah zakatnya sama seperti sebelumnya dengan bentuk perintah yang sama, wa atauz zakah, itu ya, wa atauz zakah. Kemudian dalil selanjutnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, ini ayat tentang siapa saja yang berhak menerima zakat itu. Ini ada dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, ini tentunya hanya saya tampilkan beberapa ya. Tentunya dalam Al-Quran maupun hadis masih sangat banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang membahas tentang zakat. Ini salah satunya aja, atau salah tiga ya. Salah tiganya saja. Nah, oke, kemudian kita akan membahas macam-macam zakat. Nah, jadi zakat itu bukan hanya satu macam, tapi ada beberapa. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas dulu tentang zakat fitrah, baru nanti zakat mal dalam kesempatan yang selanjutnya. Oke, zakat fitrah mungkin kita semua sudah sering sekali mendengar ya tentang zakat fitrah, bahkan sudah kita praktekkan
bagaimana cara membayar zakat fitrah. Nah, kalau kita mendengar atau membaca tentang zakat fitrah, maka tentunya pikiran kita akan langsung berpikir tentang zakat yang kita bayarkan setelah bulan Ramadan atau sebelum hari raya. Nah, itu sangat-sangat betul. Nah, tapi dalam kesempatan ini akan kita bahas lebih dalam tentang pengertian zakat fitrah, kemudian rukun dan syarat dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja kita bahas zakat fitrah. Nah, ini pengertiannya. Zakat fitrah adalah harta tertentu dari harta yang harus dikeluarkan dimulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, jadi ketika kita sudah melaksanakan puasa, ibadah puasa, ya kemudian sudah di penghujung Ramadan, ya pada malam harinya itu adalah malam hari raya, ya, kalau bahasa kita malam hari raya. Nah, kita diharuskan untuk mengeluarkan zakat yang namanya itu zakat fitrah. Nah, zakat ini bersifat wajib bagi seluruh umat muslim di dunia, yaitu setiap muslim yang melaksanakan puasa, maka dia harus membayarkan zakat fitrah. Terdapat sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan rafat dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, ini adalah fungsi dari zakat fitrah yaitu sebagai penyuci. Karena kan walaupun kita berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan itu, kita mestilah tanpa sengaja ataupun mungkin sengaja ya melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan itu padahal bisa mengurangi esensi atau mengurangi pahala daripada puasa itu. Nah, untuk mensucikan perbuatan-perbuatan sia-sia itu, maka kita harus membayarkan zakat fitrah sebagai penawarnya, sebagai obatnya, sebagai penyucinya. Nah, jadi seperti itu. Itu fungsi zakat fitrah. Nah, kemudian zakat fitrah ya, ini dikeluarkan menyesuaikan dengan bahan pangan pokok di suatu wilayah. Jika makanan pokok di sebuah wilayah itu adalah beras, maka dikeluarkanlah beras sebagai zakatnya. Nah, misalkan di Arab sana apa namanya bahan pokok mereka itu adalah kurma atau kismis atau roti seperti itu ya di Timur Tengah sana, maka orang-orang Timur Tengah sana juga saling berzakat dengan bahan pokok makanan mereka di daerah mereka sendiri. Kalau di Indonesia pada umumnya itu menggunakan beras ya sebagai bahan makanan atau bahan pokok pangan. Nah, oleh karena itu kita bisa berzakat dengan itu. Kalau di daerah timur sana misalkan mereka pakai sagu ya sebagai bahan pangannya, maka mereka juga menggunakan sagu sebagai alat pembayar zakat fitrahnya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Kemudian bisa juga untuk menguangkan zakat fitrah tersebut jika memang terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan demikian. Tentunya dengan menyesuaikan harga bahan pangan di sebuah wilayah tersebut. Nah, jadi kalau zakat fitrah itu kan dikeluarkan sebanyak 1 sampai 2 mud ya. Nah, itu berapa diuangkan, kemudian uangnya diserahkan kepada yang harus menerima zakat fitrah. Kemudian, rukun-rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Nah, tentunya dia harus berniat cukup di dalam hati untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyuci dari perbuatan sia-sia dia ketika berpuasa. Kemudian tentunya ada muzaki ya, artinya adalah ada orang yang berzakat. Ada orang muzaki ini artinya adalah orang yang berzakat. Ada orang yang menzakatkan hartanya. Kemudian ada mustahik. Mustahik ini artinya adalah orang yang menerima zakat dari muzaki. Nah, jadi mustahik itu orang yang menerima zakatnya. Tentunya kemudian adalah barang zakat. Nah, jadi ini harus ada 4 komponen ini
Yang pertama ada niat, muzaki, mustahik, dan barang yang dizakatkan, baik itu bahan pangan atau uang. Ya, ini untuk zakat fitrah. Kemudian, nah ini tentang syarat dan kewajiban zakat fitrah dulu. Yang pertama harus Islam. Nah, maka kewajiban ini tidak dibebankan kepada non-Muslim. Kemudian masuk waktunya. Waktunya ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, maka wajib ditunaikan oleh setiap individu atau orang yang masih di bawah nafkahnya. Jadi misalkan seorang anak itu belum memiliki hak penuh terhadap harta, maka dia boleh diwakilkan oleh ayahnya atau ibunya untuk mengeluarkan zakat fitrah selama anak tersebut masih dalam tanggungan ibu bapaknya. Kemudian dia memiliki bahan makanan. Nah, harus dipastikan pada malam hari raya tersebut, iya atau sore harinya ya, sebelum malam hari raya, ia berzakat dan harus dipastikan dulu bahwa ia memiliki lebih dari satu sok. Nah, berapa satu sok? Satu sok itu adalah 4 mud. Nah, 4 mud atau 2.200 gram sekian. Nah, kemudian satu sok itu sama dengan 4 mud. Kalau kita dikonversikan ke kilogram sama dengan 2,5 kilogram beras. Nah, atau di Majelis Ulama Indonesia membulatkan menjadi 3 atau 3,5 kilogram beras. Nah, dia harus memiliki itu. Kenapa? Kalau sudah memiliki lebih daripada itu, maka dia wajib hukumnya untuk mengeluarkan beras atau bahan makanan yang ia miliki di rumah. Nah, seperti itu. Kemudian ketentuan waktu zakat fitrah atau kapan sih zakat fitrah itu ditunaikan atau diserahkan kepada mustahik. Oke, waktu diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, jadi waktu diperbolehkannya itu adalah ketika masuk bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, jadi sepanjang bulan tersebut diperbolehkan bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi ada waktu yang lebih utama. Nah, kapankah waktu yang utama? Lebih diutamakan mengeluarkan zakat fitrah tersebut saat terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan. Pendapat lain mengatakan lebih utama dikeluarkan sebelum sholat id. Nah, pendapat lain mengatakan sebelum sholat id itu lebih utama. Tapi untuk kehati-hatian, alangkah lebih baiknya agar kita tidak tergesa-gesa juga ya, mengeluarkannya eh, pada malam hari raya atau sore hari atau ketika matahari terbenam saat hendak memasuki bulan Syawal atau awal-awal hendak memasuki bulan Syawal itu. Nah, itu agar kita tidak tergesa-gesa juga ya. Tapi jika seandainya ada yang berpendapat bahwa sebelum sholat itu lebih utama, maka ketika dia mampu, silahkan dilakukan, tidak mengapa. Kemudian waktu yang dilarang. Nah, jadi ada waktu yang diperbolehkan, ada waktu yang lebih utama, dan ada waktu yang dilarang. Kapankah waktu yang dilarang itu? Yaitu tidak diperbolehkan menunaikan zakat fitrah setelah selesai salat id, karena statusnya menjadi sedekah biasa. Nah, jadi ketika sudah salat id, sudah selesai, sudah khutbah juga ya. Nah, kemudian baru dia membayarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrahnya itu sudah tidak menjadi zakat fitrah lagi, hanya menjadi zakat biasa. Tentunya dia sudah tidak mendapatkan pahala zakat fitrah ya, karena sudah berbeda statusnya, sudah berganti hukumnya menjadi zakat biasa atau sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Nah, ini sekilas pembahasan tentang zakat fitrah, anak-anak. Jadi, yang namanya zakat fitrah itu luas ya pembahasannya. Di sini saya hanya menerangkan sesuai dengan buku yang kita pelajari, yaitu di kitab fikih kelas 8. Nah, semoga bisa dimengerti. Untuk lebih mendalami, silakan anak-anakku cari informasi-informasi yang lebih mendetail untuk dalam zakat fitrah ini. Nanti silahkan kita diskusi di classroom atau di mana ya, di classroom lah, lebih bagus untuk berdiskusi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.